Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 9040118101 dari kelas akuntansi C. Saya akan menjelaskan pertemuan kedua dan pertemuan kelima dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan pertemuan kedua, konsep dasar bisnis dan kerjasama global. Sistem Informasi Manajemen. Konsep dasar sistem informasi adalah suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen sistem informasi. 1. Komponen input. 2. Komponen model. 3. Komponen output. 4. Komponen teknologi. 5. Komponen hardware. 6. Komponen software. 7. Komponen basis data. Selanjutnya, peranan sistem informasi dalam bisnis adalah untuk proses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, mendukung komunikasi, dan menunjang kegiatan bisnis operasional. Bisnis dan kerjasama global. Proses bisnis dan sistem informasi. Yang pertama, untuk dapat beroperasi, organisasi bisnis harus berurusan dengan banyak hal yang berbeda terkait informasi mengenai pemasok, pelanggan, pegawai, faktur, pembayaran, serta produk dan layanan mereka. Jenis-jenis sistem informasi. 1. Sistem informasi manajemen akuntansi. 2. Sistem informasi manajemen keuangan. 3. Sistem informasi manajemen manufaktur. 4. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Kolaborasi dan bisnis jaringan sosial. Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang sama dan jelas. Fungsi sistem informasi manajemen di dalam bisnis. 1. Keunggulan operasional. 2. Keunggulan bersaing. 3. Penciptaan produk. 4. Menjaga eksistensi. 5. Pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertemuan kelima, yaitu tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi akuntansi. Pokok materi, mengapa harus ada etika dalam penggunaan TI dalam dunia bisnis. Etika dalam hal ini berperan dalam menekan hal-hal negatif yang mungkin muncul dari penggunaan TI dalam bisnis. Caranya bisa dirangkum dalam 5 dimensi moral. Yang pertama, yaitu hak dan kewajiban informasi. Akses informasi terbuka lebar, mudah sekali mendapat informasi. Saya akses dengan usaha sendiri, kota sendiri, dan itu hak saya untuk tahu informasi itu. Tapi informasi apa saja yang saya atau perusahaan berhak dapatkan? Di sini etika berperan. Saya dengan sukarela memberikan informasi pribadi saya di dunia maya, biar eksis, biar keren, ikut zaman. Tapi informasi apa yang harus dilindungi yang berkaitan dengan privasi. 2. Hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Saya punya produk, saya iklankan, tetapi yang pasti banyak yang suka.
Banyak yang mau tahu cara bikinnya, tapi ini rahasia dagang. Saya berhak dapat perlindungan untuk itu. Saya akan menciptakan sesuatu. Misalnya lagu. Banyak yang suka. Saya biarkan orang-orang mengakses biar bisa dinikmati. Tapi bagaimana saya menjamin karya saya tidak diakui orang lain? Ada perlindungan hak cipta. Yang ketiga, akuntansibilitas dan pengendalian. Siapa yang berhak memberi informasi? Saya merasa saya berhak memberi informasi, yang berarti saya yakin saya punya pengetahuan yang cukup. Andai tentang informasi tersebut. Informasi yang bertanggung jawab atas keakuratan informasi. Saya hanya menyampaikan informasi yang bisa saya pertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau sekarang, bukan hanya etika yang bisa menekan ini. Sudah ada UU IT. 4. Kualitas sistem yang berkaitan dengan kualitas data dan sistem menjamin kualitas informasi. Saya punya data dan media yang tepat. 5. Kualitas hidup berkaitan dengan nilai yang harus dipertahankan dalam penggunaan TI. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit 2 poin penting. Yang pertama, bagaimana bisnis dalam era digital sekarang. Zaman sekarang atau yang juga akrab disapa sebagai zaman now, hampir semua barang maupun jasa dapat dibeli melalui jalur online. Mulai dari peralatan dapur, alat elektronik, sampo, dan pulsa. Peluang bisnis digital di Indonesia menarik digeluti selanjutnya adalah dengan mendirikan marketplace. Marketplace ini berbeda dengan e-commerce. E-commerce penjualnya hanya satu orang, sedangkan marketplace banyak penjualnya dalam satu wabah. Jika diibaratkan, marketplace ini seperti sebuah mall yang dapat menampung banyak penjual dengan berbagai jenis dagang. Bagi Anda yang baru pertama kali masuk di dalam dunia bisnis digital, harus bisa membedakan perbedaan antara e-commerce dengan marketplace. Ada banyak marketplace besar yang sudah ada di Indonesia seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Meskipun bisnis marketplace ini telah dikuasai oleh pemain besar, namun bagi pemula masih ada kesempatan untuk digeluti bisnis ini jika kreatif dan inovatif. Dan yang kedua, bagaimana etika berperan dalam kelangsungan bisnis. Jadi, etika bisnis adalah cara dalam melakukan kegiatan bisnis yang mencakup segala aspek individu, kelompok perusahaan, bahkan masyarakat sekitar. Pada era globalisasi sekarang ini, dunia bisnis tidak lepas dari persaingan atau kompetisi antara pebisnis. Etika merupakan cerminan tindakan, kesopanan, kebiasaan, serta kelakuan dalam berbisnis. Oleh karena itu, perilaku etik juga penting dilakukan untuk keberlangsungan jangka panjang dalam sebuah bisnis. Di dalam dunia bisnis tidak jarang diberlakukannya konsep menghalalkan segala cara demi pencapaian tujuan. Bahkan mereka tidak takut untuk melakukan tindakan tercela serta tindakan kriminal demi pencapaian tujuan mereka. Jika itu terjadi, maka pengusaha yang menjadi penggerak perekonomian negara akan menjadi bintang yang malah menghancurkan perekonomian negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.